Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Indah Rahayu Hairunisa. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi layanan bimbingan dan konseling. Layanan-layanan yang saya bahas pada kali ini yaitu mengenai layanan-layanan pola 17+. Ada yang pertama, layanan orientasi, yang kedua, layanan informasi, yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat, ada layanan penguasaan konten, yang kelima, ada layanan bimbingan kelompok, yang keenam, ada layanan konseling kelompok, yang ketujuh, ada layanan konseling individu, yang kedelapan, ada layanan mediasi, yang kesembilan, ada layanan konsultasi, dan yang terakhir, ada layanan advokasi. Masuk poin pertama, yaitu layanan orientasi atau ORIN. Layanan orientasi adalah suatu layanan dengan tujuan memberikan pengenalan kepada siswa tentang kegiatan dan situasi pendidikan yang akan ditempuhnya agar siswa memperoleh penyesuaian diri dalam situasi pendidikan yang dihadapinya. Pelaksanaan layanan orientasi dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, yaitu seperti metode diskusi, tanya jawab, ceramah, dan lain-lain. Salah satu materi yang disampaikan pada kegiatan layanan orientasi ini yaitu pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, lalu kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya. Contohnya, pengenalan fasilitas sekolah, misalkan ada ruang kelas, di mana perpustakaan, di mana toilet, di mana ruang guru, dan lain sebagainya. Oke, masuk materi yang kedua, yaitu layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan siswa dan pihak-pihak lain menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan dan jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan konseling. Jadi, layanan informasi ini berfokus pada usaha memenuhi kekurangan info kepada individu yang mereka perlukan. Salah satu materi kegiatan layanan informasi ini yaitu tata tertib sekolah, tata krama, sopan santun, cara berperilaku, dan lain sebagainya. Layanan informasi ini berbeda dengan layanan orientasi. Oke, selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Salah satu materi dalam kegiatan ini yaitu penempatan kelas siswa, jurusan, dan pilihan ekstrakurikuler yang dapat menunjang pengembangan sikap, kebiasaan, kemampuan, bakat, dan minat. Salah satu contoh dalam layanan penempatan dan penyaluran yaitu menempatkan kelas siswa yang sesuai dengan potensi, bakat maupun minat maupun kondisi pribadinya, sehingga tidak ada penyelewengan atau ketidaktepatan dalam menempatkan kelas siswa yang sesuai dengan bakatnya. Yang keempat ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten menurut Prayitno adalah layanan bantuan kepada individu sendiri ataupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Konten yang merupakan isi layanan ini dapat merupakan satu unit materi yang menjadi pokok bahasan atau materi latihan yang dikembangkan oleh konselor dan diikuti oleh sejumlah siswa atau konseling. Isi layanan penguasaan konten salah satunya yaitu pengembangan kemampuan hubungan sosial. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber atau konselor yang berguna untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Salah satu materi dalam layanan ini yaitu orientasi dan informasi perguruan tinggi sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah pribadi yang dialaminya melalui dinamika kelompok.
Jadi fokus layanan ini pada pengentasan masalah atau pembahasan masalah internal dari individu yang terdapat pada organisasi atau kelompok tersebut. Materi layanan konseling kelompok ini salah satunya yaitu ada pemahaman dan pengembangan sikap, kebiasaan, bakat, minat, dan penyaluran. Layanan konseling kelompok ini biasanya diikuti oleh 4-8 orang. Yang ketujuh ada layanan konseling perorangan atau layanan individu. Konseling perorangan adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka, dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Materi layanan konseling perorangan ini salah satunya yaitu pemantapan pilihan jurusan dan perguruan tinggi. Melalui interaksi antara konselor dan klien, seorang klien dapat menentukan apa yang akan ditempuh dalam jenjang perguruan tinggi melalui bakat yang dimiliki. Berikutnya layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain yang memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Di dalam layanan ini, diharapkan permasalahan peserta didik dapat terentaskan atau terselesaikan atau menemukan titik temu, sehingga peserta didik mampu mengembangkan diri dan mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal, tanpa terhalangi oleh masalah yang dialaminya. Yang kesembilan adalah layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilakukan atau dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling berbenturan. Masalah yang sering terjadi biasanya yaitu pertikaian. Melalui layanan mediasi, konselor dapat mempertemukan misalkan siswa A dengan siswa B yang terjadi pertikaian. Dengan layanan mediasi dapat berbincang atau menanyakan terhadap kedua pihak tersebut, mengapa sih bisa terjadi pertikaian antara siswa A dengan siswa B tersebut, sehingga dapat menemukan titik permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan demikian, masalah yang dibahas dalam layanan ini berkenaan dengan masalah sosial atau lingkungannya. Yang terakhir ada layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak yang ada pada dirinya. Hal ini berlandaskan dengan hak asasi manusia. Masalah yang sering terjadi, misalkan siswa A melakukan kesalahan terhadap seorang guru, yang dimana seorang guru tersebut menghukum siswa tersebut untuk tidak mengikuti pelajarannya. Itu merupakan pelanggaran hak sebagai siswa, yang dimana dia tidak memperoleh ilmu yang seharusnya dia dapat. Melalui layanan advokasi, membangkitkan kembali atau memperjuangkan kembali hak siswa tersebut yang tidak terpenuhi, sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran yang seharusnya dia ikuti dan seharusnya ilmu yang dia terima. Oke, sekian pemaparan materi tentang layanan bimbingan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.